Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mendemokan aplikasi atau web ya, sistem website profil dinamis. Jadi aplikasi ini adalah platform modern berbasis Laravel 12 yang dirancang untuk membantu perusahaan, organisasi, sekolah hingga komunitas dalam membangun website profil yang profesional dengan cepat dan mudah serta fleksibel. Kemudian dalam aplikasi ini ada manajemen konten, katalog, sistem berita, galeri, kemudian panel admin yang powerful. Ini cocok untuk kebutuhan corporate, pendidikan, layanan jasa maupun organisasi. Kemudian sistem profil dinamis ini adalah platform serbaguna yang menyediakan fitur katalog produk, layanan berita, galeri, hingga informasi perusahaan lengkap dengan admin panelnya. Ini kayak fitur-fiturnya ya. Kemudian kalau di localhost, saya web servernya menggunakan SAM-MPP. Kemudian karena ini project Laravel, berarti menjalankannya harus pakai terminal kalau di localhost. Kalau di hosting atau online ya tinggal di-upload saja. Untuk yang pertama saya cek versi PHP-nya dulu. Versi PHP-nya ini menggunakan versi PHP 8.2. Kemudian versi Laravelnya bisa dicek juga, PHP Artisan menggunakan versi Laravel 12 ya, atau yang terbaru saat ini. Ini versi 12. Untuk menjalankannya seperti biasa PHP Artisan. Nah, kalau sudah running tinggal dipanggil alamatnya. Ini kalau di lokal alamatnya ini, kalau di hosting ya berarti nanti domain yang dipanggil ya. Tinggal dibuka di browser kemudian panggil. Nah, ini adalah tampilan pertama ya. Jadi ketika orang membuka websitenya, tampilannya disuguhkan dengan slide seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi slide-nya nanti ini jalan sendiri nih ya, jalan sendiri. Nah, ini dinamis, nanti tinggal ditambah, mau tambah berapa slide bebas seperti ini. Ini kemudian di atasnya ini ada produk. Nah, ini produk, ketika di pointernya diarahkan ke sini dia akan menampilkan produk-produknya. Ini kalau diklik dia larinya ke detail produknya. Nah, seperti ini ya detailnya, or produk, masuknya ke kategori ini. Kemudian kalau mau lihat detailnya tinggal ini, view detail. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini gambar utamanya, kemudian yang ini adalah gambar pendukungnya. Nah, ini semua nanti bisa dikelola oleh admin. Kemudian ada download brosur juga. Kemudian kalau mau kontak tinggal diklik aja, nanti dia larinya ke kontak. Nah, seperti ini. Kalau mau download brosur nanti tinggal di download saja. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi bisa melampirkan brosur. Kemudian ini spesifikasi dari barangnya ini. Ini barangnya ini spesifikasinya. Itu kemudian di menu berikutnya ada menu service. Nah, kalau diklik nih tampilannya seperti ini, all service ya. Seperti ini. Kemudian ada juga news dan video. Jadi ini yang berita artikel ini ya. Ini yang artikel, kalau diklik seperti ini sudah ada kategorinya seperti ini. Nah, lalu kemudian yang ini untuk yang video, yang berita dalam bentuknya video seperti ini. Nah, ini seperti ini. Dan kalau untuk yang video itu bisa link YouTube atau upload dari upload sendiri bentuk YouTube-nya, bentuk videonya. Nanti saya demokan di admin ya, videonya apa saja. Kemudian ini ada video terkait seperti ini. Kemudian ini ada company, ini about. Nah, ini isinya visi dan misi dan lain-lain. Kemudian ini
lalu leadership, kemudian ini seperti ini. Kemudian berikutnya ada kontak, nah seperti ini. Kemudian ada tombol login kalau mengelola webnya, nah seperti ini. Jadi ini adalah tampilan beranda awalnya. Kemudian ini untuk yang teks judul ini, yang hero kemudian subhero nya ini bisa diedit ya nanti di admin. Sama tombolnya ini tinggal diarahkan mau kemana. Jadi misalnya ini kalau diklik dia mengarah ke company misalnya, atau misalnya yang tombol ini dia larinya ke produk. Itu tinggal diatur aja nanti di admin ya. Lalu kemudian di bawahnya ini ada explore produk sama kategori. Ini all kategori. Kalau di ini, nah dia akan filter otomatis. Nah, misalnya keren, misalnya ini. Kemudian ini kalau misalnya all kategori gitu. Kemudian ada pencarian, misalnya mencari kata ini seperti ini, tinggal tekan enter. Nah, tampil seperti ini. Kalau mau riset tinggal di riset. Kemudian ini ada view produknya ya. Nah seperti ini, kalau diklik dia akan menampilkan detailnya seperti ini. Menampilkan kategori untuk ini. Kalau dilihat view detailnya maka akan tampil seperti ini. Ini data-datanya, ini nanti tinggal diedit aja. Kemudian ada download brosur seperti ini. Nah ini kalau mau download brosur. Kemudian ini ada data teknisnya. Ini semua bisa ditambahkan nanti di adminnya. Lalu berikutnya ini ada tombol untuk ini ya, karena ini kategorinya ada videonya. Ini kalau diklik akan tampil seperti ini. Seperti itu. Ini untuk kategori ini bisa videonya kayak gini. Atau misalnya kalau yang ini videonya seperti ini. Untuk video ini dan lain-lain ini nanti bisa diatur di ini ya. Misalnya ini tinggal diatur. Lalu di bawahnya ada our service. Ini kalau diklik detailnya akan tampil detailnya seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian ini teknologi consulting segala macam ya. Ini lalu berikutnya di bawahnya ada ini yang sama kayak yang di atas ya, cuman ini ditampilkan di beranda. Ini kalau mau lihat detailnya tinggal diklik seperti ini. Untuk berita ya seperti ini. Kemudian untuk yang video ya tinggal diklik saja ini. Ini untuk tampilan videonya seperti ini. Untuk video bisa upload video sendiri atau menggunakan link. Jadi dia udah dinamis. Tuh, kemudian ini ada rekanan, kemudian ada customer ini, lalu di bawahnya ada menu-menu juga yang di atas ya. Itu ini kalau yang slide ini bisa diatur di sini. Nah, ini diatur slide 1, slide 2 ini yang di atas ini ya. Lalu kemudian ada kategori, ini daftar kategori. Untuk yang slide ini bisa diedit seperti ini. Ya bisa ditambah mau berapa slide tinggal ditambah seperti ini ya. Form tambahnya. Ini judul, ini gambar segala macam. Ini tombol linknya, teksnya, kemudian link video kalau yang mau menampilkan video di slide-nya. Kemudian ini yang kategori, ini daftar kategori. Juga sama bisa diedit seperti ini. Kemudian bisa ditambah, bisa dihapus juga. Ini kalau mau cari kategori, ini kalau mau ngapus seperti ini.
Berikutnya adalah menu daftar produk ya. Nah, ini daftar produknya seperti ini. Ini kalau mau tambah tinggal ditambah gambar utama, kemudian gambar pendukungnya ini maksimal 10 file gambar. Ini bisa ditambahkan. Misalnya saya nambahkan tes, kategorinya misalnya ini, kemudian modelnya asal aja, harganya aja, urutan tampilnya misalnya nomor 10 misalnya ini, kemudian deskripsinya saya asal aja ini, kemudian gambar utamanya ini contohnya misalnya inilah gambar utamanya, kemudian galerinya. Nah ini bisa mau berapa gambar tinggal klik tekan kontrol ya. Nah kayak gini, nah, maksimal 10 gambar seperti ini. Kalau sudah simpan produk, nah maka data akan tersimpan seperti ini. Nih kalau mau lihat detailnya seperti ini. Nah seperti ini ya, ini seperti ini. Kalau mau ini mau dihapus ya tinggal dihapus. Kemudian di sini ada panel mau dinonaktifkan atau download brosur. Kemudian ini hapus jadi fitur atau ini. Lalu ada layanan. Nah ini daftar layanan. Daftar layanan ini adanya yang di depan ini ya, daftar layanan. Nah ini ngeditnya di sini. Ini bisa diedit. Ini form editnya ya. Lalu kalau mau tambah ya tinggal tambah. Kalau mau hapus tinggal dihapus ini. Kemudian ada konten. Nah konten ini ada berita artikel. Nah ini yang ini ya kalau dilihat ya. Nah ini berita ini kalau mau diedit tinggal diedit. Ini datanya, kemudian ada gambarnya bisa banyak. Ini lalu kalau mau hapus ya tinggal dihapus, kalau mau lihat tinggal dilihat. Kalau mau tambah artikel tinggal ditambah aja ini seperti ini. Kemudian ada yang daftar video. Nah yang video ini contohnya yang ini. Nah yang video ini ngelolanya di sini. Nah seperti ini misalnya saya edit nih ya. Ini kemudian jenis videonya tinggal dipilih. Kalau lokal itu berarti ngupload sendiri. Ini kategorinya tinggal dipilih. Ini penulisnya, kemudian durasinya, ini tagnya akan tinggal diisi aja. Seperti ini. Ini ada tombol preview. Kalau mau lihat tampilan di depannya seperti apa. Jadi tinggal diedit saja. Kalau mau tambah ya tinggal tambah aja. Ini seperti ini contohnya. Saya tambah ini, kemudian saya tes saja ya. Nah, misalnya ini, kemudian misalnya jenis videonya lokal berarti saya ngupload ya. Ini kemudian thumbnailnya, misalnya thumbnailnya ini ya. Inilah thumbnailnya. Kemudian karena ini lokal berarti ngupload. Nah seperti ini contohnya ini, misalnya saya upload. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah kalau sudah tinggal dilihat nih. Nah, seperti ini ya. Ini kalau diklik seperti itu. Kalau mau dijadikan fitur ya tinggal diklik aja. Kalau mau dihapus ya tinggal dihapus seperti itu. Kemudian ada menu perusahaan dan klannya. Ini informasi perusahaan nih. Ini nanti tinggal dirubah nama perusahaannya apa, teleponnya apa, ini link ininya, medsosnya dan lain-lainnya. Misi visi tentang kami, jam kerja dan lain-lain.
Kemudian ini yang daftar manajemen klien dan mitra ya, yang ini. Nah, yang ini nanti tinggal diedit di sini. Kemudian yang testimoni juga sama. Ini, yang ini nanti tinggal diedit juga. Kemudian ini ada laporan statistik. Ini tampilan laporan statistik ya. Ini kalau mau dicetak ya tinggal dicetak. Kemudian di bawahnya ada laporan nih, laporannya seperti ini distribusi produk dan lain-lain. Kemudian di sini ada ekspor PDF seperti ini tampilannya. Kemudian ada ekspor Excel ya, ini. Nah, ini tampilannya untuk yang Excel. Lalu kemudian ada aktivitas bulanan, nah, seperti ini. Kemudian ada ekspor CSV, nah, seperti ini. Ini ya. Lalu berikutnya di bawahnya ada menu ini kalau lihat web tinggal diklik ya. Jadi misalnya sambil ngedit mau dilihat tinggal ini aja, jadi nggak perlu ngetik. Kemudian ada pengaturan sistem, ada pengaturan aplikasi. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa diganti semua ya, ikonnya, ininya, logonya dan lain-lain. Kemudian juga ada autentifikasi OTP. Jadi kalau loginnya OTP-nya mau diaktifkan, tinggal diaktifkan saja. Dengan catatan nanti email user dan nomor HP usernya harus aktif ya. Jadi setelah login dia nanti akan minta OTP seperti itu. Untuk demo lengkapnya silahkan tonton di video saya yang sebelumnya untuk yang ini ya, untuk yang pengaturan aplikasi ini. Lalu kemudian ada pengaturan tema. Ini sama juga udah saya ini explore di tema yang saya pakai buat project ini. Di video di YouTube saya sudah ada. Jadi kalau mau ganti tema, misalnya bosan admin ini mau ganti, tinggal diterapkan saja seperti ini. Ganti hitam seperti ini. Kemudian ada kelola akun. Nah, ini kalau mau tambah jadi akun selain registrasi bisa ini, ada ekspor PDF juga. Kemudian ada ekspor Excel. Ini. Kemudian ada profil saya, berarti ya profil yang login. Misalnya loginnya sebagai admin ya berarti profilnya admin. Ini. Lalu ini yang profil saya, kemudian ada tentang aplikasi seperti ini ya. Ini penjelasan tentang aplikasinya, fitur-fiturnya, alurnya dan lain-lain seperti itu. Lalu kemudian untuk source code-nya ini sudah ada database-nya, tinggal dibuat di PHP MyAdmin kemudian diimportnya. Jadi nggak usah migrate. Sudah ada sampel datanya, nanti kalau mau dihapus ya tinggal dihapus. Ini buat sampel data aja. Lalu nanti pengaturannya tinggal diatur saja di sini, pengaturan database-nya nih. Yang ini nama database-nya, nanti itu bebas apa, karena di user nih root, ini passwordnya kosong. Nanti tinggal URL-nya, kalau di lokal ya ini, kalau di hosting ya berarti nama domainnya. Jadi seperti itu ini tampilannya. Kemudian ketika user login atau admin login, maka tampilan di ininya akan tampil seperti ini. Jadi ada kembali ke dashboard seperti ini. Nah, jadi tampilan depannya ada simbolnya berubah seperti ini. Ada profil, kalau mau logout tinggal logout. Nah, seperti ini. Maka nanti tombol di sini kembali menjadi login. Itu oke, barangkali itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.